Nanti bagi Bapak Ibu yang baru masuk hari ini, ya nanti akan saya kasih tugas Bapak Ibu tuh untuk harus wajib nonton YouTube-nya. Pelajaran kita minggu lalu. Dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah dengar, tolong dengarkan ulang lagi. Supaya Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada orang. Yang kedua, bentuk pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama. Roh Kudus memberikan kehidupan bagi manusia. Kejadian pasal 2 itu cuma mengatakan Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Setelah itu Tuhan Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Napas hidup yang dihembuskan oleh Tuhan kepada Adam bukan hanya sekedar napas biasa. Bapak Ibu. Bukan hanya seperti oksigen biasa doang. Enggak. Bukan hanya seperti udara yang sepoi-sepoi seperti hari-hari ini kita nikmati. Tapi napas hidup yang dihembuskan oleh Tuhan Allah lewat hidungnya Adam adalah roh Allah. Yaitu apa? Kehidupan. Sehingga waktu Adam mendapatkan napas hidup atau roh Allah itu, itulah yang menjadi penggerak di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatannya. Dia harus berpikir apa, melakukan apa, mengerjakan apa, berbuat apa sesuai dengan kehendak Roh Kudus itu sendiri. Walaupun di sisi lain, dalam perjalanannya Adam itu tidak peka sama Roh Kudus, alias tidak taat. Itu sangat terlihat waktu dia menuruti ya apa yang ditawarkan oleh istrinya Hawa di dalam memakan buah terlarang itu. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, sebenarnya dari awal Tuhan telah memberikan rohnya kepada Adam dan Hawa untuk menjagai mereka, mengawasi mereka, supaya tidak jatuh dalam dosa. Tapi karena ketidakpekaan mereka, ketidaktaatan mereka, akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Kalau kita lihat, banyak kasus-kasus dalam perjanjian lama. Waktu seseorang tidak dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, waktu seseorang tidak setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun dipimpin oleh Roh Kudus, mereka kehilangan kepekaan, sensitivitas terhadap suara Tuhan. Yang akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Walaupun pada awalnya mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Contohnya siapa? Daud. Masih ingat Bapak Ibu? Waktu Allah menguasai, memimpin dan mengendalikan Daud. Goliat yang begitu tinggi dan besar. Yang punya pengalaman dan keterampilan, keahlian dalam berperang, Goliat, itu bisa dikalahkan oleh Daud. Kita tahu secara fisik Daud itu amat dan sangat kecil. Tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan, tidak punya keterampilan dalam berperang. Kecuali mengembalakan domba. Jauh banget kan Bapak Ibu ya. Gembala domba dengan seorang tentara. Seorang panglima kan kira-kira begitu. Tapi kenapa kok bisa Daud bisa menang menghadapi Goliat? Karena Daud betul-betul taat sama Roh Kudus. Melakukan apa yang Roh Kudus katakan di dalam hatinya. Dan mengerjakannya hanya dengan satu batu, satu biji batu. Goliat pun bisa dikalahkan. Tapi nggak lama kemudian. Waktu Daud tidak lagi peka. Artinya tidak lagi terus-menerus dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Akhirnya dia juga jatuh di dalam dosa perzinahan. Dan akibat dari dosa perzinahan itu Alkitab mengatakan roh Allah tidak lagi ada, tidak lagi memimpin dan menguasai hati Daud. Kasus yang kedua adalah Salomo. Kita tahu waktu Salomo begitu pekat dan taat sama roh Allah atau Roh Kudus atau Allah itu sendiri. Dia diberikan keleluasaan oleh Tuhan dan bahkan dia menerima berkat berkali-kali lipat. Bukan hanya berkat rohani, jasmani, material, dan bahkan kerajaan diberkati oleh Tuhan. Tapi sama. Itu dia tidak lagi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Akhirnya Salomo terjebak
jatuh di dalam dosa poligami world. Maka jangan heran Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini kita melihat kejatuhan hamba-hamba Tuhan ke dalam dosa. Apakah itu dosa perselingkuhan atau perzinahan? Apakah itu dosa masalah korupsi? Dosa ketamakan? Itu sebab musabab karena orang itu tidak selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Maka untuk itu Bapak Ibu kita harus waspada. Kita harus hati-hati. Karena kita juga bisa berpotensi